Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan stambuk A41120035, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Sebelum saya memaparkan materi tentang pengembangan pribadi konselor, di sini saya akan menjelaskan apa itu konselor. Seorang konselor tidak dilahirkan dan juga bukan karena pendidikan dan latihan profesionalnya semata-mata. Menjadi konselor berkembang melalui proses yang panjang, dimulai dengan mempelajari berbagai teori dan latihan, serta berusaha belajar dari pengalaman praktek konselingnya. Menjadi konselor yang baik yaitu konselor yang efektif, perlu mengenal diri sendiri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling. Salah satu pengenalan diri sendiri adalah pemahaman perasaan-perasaan dan sikap-sikap diri sendiri pada waktu memulai pendidikan menjadi konselor. Perasaan dan sikap seseorang pada awal pendidikan dan latihan untuk menjadi konselor sangat berbeda dengan perasaan dan sikapnya sesudah menjadi seorang konselor yang efektif. Perasaan dan sikap awal tersebut merupakan motivator untuk terus berkembang. Kemudian, agar dapat memenuhi kebutuhan konseli, seorang konselor harus memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan proses konseling. Menjadi konselor yang efektif perlu mengetahui makna efektif dalam konseling. Menilai efektivitas konseling biasanya sangat subjektif dan mempunyai dua perspektif, yaitu perspektif konselor dan konseli. Keduanya dapat berbeda karena masing-masing mempunyai harapan yang berbeda. Salah satu cara untuk memahami perspektif konseli ialah memahami alasan-alasan konseli untuk memperoleh konseling. Di antara mereka ada yang memiliki harapan yang realistis dan ada pula yang tidak realistis. Bahkan ada yang mengharapkan agar konselor memberikan petunjuk praktis karena mengira dengan mengikuti petunjuk konselor, masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan. Memberikan petunjuk mengandung resiko baik untuk konseli maupun konselor. Yang pertama, umumnya konseli merasa tidak senang jika diberi petunjuk atau saran oleh orang lain sehingga dapat mendatangkan pengaruh terbaik. Yang kedua, jika saran yang diberikan tidak menyelesaikan masalah, akan mengurangi kepercayaan konseli kepada konselor sehingga konseli tidak terbuka mengenai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, jika petunjuk memberikan pengaruh positif untuk jangka pendek, saran atau petunjuk akan menimbulkan ketergantungan konseli kepada konselor karena tidak mampu berdiri sendiri. Seorang konselor yang efektif perlu memiliki pandangan atau pikiran yang jelas tentang maksud dan tujuan-tujuan konseling. Ada beberapa tujuan konseling sendiri ialah: yang pertama, membantu konseli merasa baik. Yang kedua, membantu konseli merasa percaya diri. Yang ketiga, memperoleh keterampilan-keterampilan untuk menghadapi situasi pada saat ini dan di kemudian hari dalam cara-cara yang konstruktif. Agar harapan dan kebutuhan konseli dapat terpenuhi oleh konselor, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah pembahasan tujuan konseling secara terbuka. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, dilakukan penyusunan program konseling yang disepakati bersama oleh konselor dan konseli. Aspek kunci lainnya dalam konseling yang efektif adalah hubungan konseling, yaitu kualitas hubungan antara konselor dengan konseli. Konsep Carl Rogers juga tentang hubungan konseling merupakan konsep yang kuat dan berguna dan perlu dipahami oleh calon konselor. Jika pola konseling Rogerian telah dikembangkan, keterampilan lainnya dapat ditambah dan disatupadukan khasanah konseling masing-masing konselor. Carl Rogers menyebutkan 3 kualitas utama yang diperlukan seorang konselor agar konselingnya efektif, yaitu yang pertama,
konselor yang memiliki kualitas kongruen, yaitu seorang konselor yang dalam perilakunya hidupnya menunjukkan sebagai dirinya sendiri yang asli, utuh, dan menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan profesionalnya. Konselor tidak pura-pura atau memakai kedok untuk menyembunyikan keaslian dirinya. 2. Konselor yang memiliki kualitas empati, dapat merasakan pikiran dan perasaan orang lain, dan ada rasa kebersamaan dengan konseli. Konselor memahami jalur jalan dan lika-liku dilalui konseli dan bersimpati padanya. Berjalan bersama dengannya sebagai teman sejalan. Yang ketiga, konselor memberikan perhatian positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala kelemahan dan kekuatannya, sikap dan keyakinannya, termasuk perilakunya yang mungkin memuakkan bagi orang lain. Konselor menerima konseli tanpa memberikan penilaian atau non-judgmental. Hal ini tidak mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pengalaman dan kesabaran serta pengenalan diri sendiri lebih dahulu. Pengembangan pribadi konselor. Adapun cara mengembangkan pribadi konselor yang dapat kita harapkan, yang pertama, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. 2. Kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Adapun yang keempat, konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat adalah sebagaimana ditunjukkan dalam kepribadian. Yang kelima, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Yang keenam, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, seorang konselor harus berdikap profesional dalam pekerjaannya. Sikap profesional ini diantaranya ditandai dengan mendahulukan kepentingan pribadi konseli. Baik, itulah pemaparan materi yang telah saya sajikan. Adapun kesimpulannya, yaitu konselor yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Konselor seperti ini adalah konselor yang dapat mengendalikan dirinya dari pengaruh suasana hati yang dialaminya sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Konselor juga harus punya karakter untuk membentuk kepribadian yang dapat ditiru oleh orang lain, khususnya para siswa yang membiasakan untuk mempunyai etika dan yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.